Ika, kita udah panjang lebar ngomong nih. Nah, secara otomatis di masa pandemi ini kan kita tahu bahwa event-event off air tentunya udah sangat-sangat langka. Udah nggak bisa lagi ya, lebih tepatnya udah nggak bisa lagi. Walaupun mungkin dengan prokes pun mungkin efeknya takutnya menimbulkan kerumunan apa segala macam ya. Jadi untuk dari Mbak Ika-nya sendiri, apakah ada terobosan, ada solusi untuk teman-teman seniman-seniman, khususnya musik ya? Iya. Khususnya musik. Kan gini, kalau ya seperti yang Mas bilang tadi kan otomatis mereka maaf ngomong nih dari segi perekonomian yang mereka hasilkan dari cara mereka ketika menghasilkan sebuah karya seni kan udah nggak bisa lagi. Iya. Nah, alangkah lebih tepatnya mungkin yang menggantungkan ya, yang menggantungkan hidup ke seni. Tapi memang banyak seniman-seniman Jambi yang saya lihat memang menggantungkan hidup dari seni. Seninya, benar, banyak sekali. Efek dari ini kan kita nggak tahu nih, entahkah mereka sampai ini berkebun ataukah memang tidak ada ladang pekerjaan sama sekali. Nah, jadi kalau saya pikir alangkah lebih baiknya kita coba dari digital, misalnya seniman-seniman Jambi, budayawan Jambi khususnya tetap bisa membuat hasil karya seni mereka. Nah, kita coba arahkan lewat digital. YouTube misalnya, live YouTube atau mungkin Facebook, media-media sosial yang memang untuk sekarang ini ya sangat-sangat booming sekali ya. Banyak yang work from home ya, di rumah aja, jadi lebih baik diarahkan ke arah digital. Benar-benar. Jadi ke depan mungkin bisa kita melalui Gelora mungkin kita bisa bikin wadah ya, suatu wadah untuk teman-teman seniman di Jambi. Bisa tetap berkarya walaupun di masa seperti ini. Iya, benar. Menghasilkan lah ya. Oke. Nah, Mbak Ika ini kan boleh dibilang pakarnya seni ya, terkhusus tari. Mungkin terlalu tinggi. Apapun itu, intinya salah satu orang yang mengerti seni di Jambi ya. Coba nih kita teman-teman mungkin pengen juga tahu pengalaman Mbak Ika ini apa ini? Inilah ya. Baik buruknya kali ya. Oke, boleh. Terus itu suka senangnya ya, gitu. Suka duka. Iya, suka duka, senangnya seperti apa, banyak prestasi. sih, kalau mungkin dari saya dari awal karir saya kan menekuni semuanya nih. Bang, dari mulai nyanyi, tari, model, presenter, penyiar, cuma main alat musik aja saya nggak pernah coba. Habis loh ke orang yang Mbak Yo, kata orang Jambi itu. Gawe gitu galau ya. Gawe gitu galau. Nah, kalau suka dukanya mungkin dari nyanyi dulu lah ya. Oke. SMA saya pernah nyanyi di salah satu coffee shop yang ada di hotel bintang di Jambi. Nah, sukanya udah pasti kita pengalaman lagu tambah banyak gitu ya. Terus juga kita kenal musisi banyak. Dikenal sama orang-orang rame ya. Ibaratnya juga menaikkan jam terbang kita kan. Biasanya kan kita kalau baru dibayarnya segini, kita kan pasti lebih mikir ini penghasilan berapa ya gitu. Nah, cuma kalau dukanya lebih banyak dukanya lagi juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang punya mindset gini nih, Bang. Wah, enak nih kerjanya cuma nyanyi aja. Wah, enak nih kerjanya cuma siaran aja. Enggak, setiap pekerjaan, setiap profesi pasti ada resikonya kan. Benar, ada tanggung jawabnya masing-masing. Ada tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau dari nyanyi tadi seperti saya bilang, kala itu saya masih kelas 1 SMA kalau nggak salah. Banyak hal-hal buruk kita dianggap perempuan dewasa. Oke, gitu. Karena saya masih SMA kalau itu. Terus ya maklum lah, karena saya perempuan, jadi kadang-kadang ada pemandangan-pemandangan yang nggak baik. Kadang-kadang pun masih ada masyarakat lah, orang-orang awam yang beranggapan kita di seni itu seperti yang nggak bagus lah gitu. Tidak semua seniman. Tidak menjamin masa depan lah ya, bisa dibilang begitu. Tapi kebanyakan kita seniman juga bergantung dari situ gitu. Membesarkan anak dari situ. Benar. Kalau dari segi nyanyi kan mungkin, terus juga gini kita sering diajak, Mbak duet dong bareng gitu kan. Terus yang dekat yang seperti apa itu sih kalau saya bilang dukanya, tapi lebih banyak sukanya juga sih sebenarnya. Nah, kalau dari model misalnya waktu itu ya, nggak kayak sekarang maksudnya. Waktu itu. Sekarang model juga sih saya lihat. Nggak tahu saya model apa. Fisik ya. Ini body swimming. Oh bukan? Bukan. Bukan body swimming. Kampung dong saya. Nah, kalau dari model mungkin kala itu saya belum pakai hijab ya. Jadi mungkin banyak kontranya sama keluarga karena harus pakai pakaian terbuka. Pakai pakaian yang minim mungkin kan. Kala itu kala tahun-tahun itu jarang banget ada model yang pakai hijab. Jadi saya mulai tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tepatnya 1000 tahun yang lalu. Oh enggak ya.
Menyesal nggak? Iya. Menyesal nggak? Nggak lihat Mbak Jenis waktu apa itu? saya berarti gitu ya? Penyesalan, salah satu poin penyesalan hidup saya sekarang adalah begitu tidak ya? melihat Mbak ini waktu itu. Makanya Lanjut. ya. Jadi apa kontra sama terutama kakak-kakak saya karena Iya. saya perempuan sendiri dari segi kostum dan lain-lain. Nah kalau dari tari suka dukanya banyak karena lebih banyak sukanya sebenarnya, cuma kalau dukanya kadang saya jatuh di panggung, Oke. keselio segala macam, walaupun dari pemerintah kita difasilitasi kayak vitamin tulang Oke. dan lain-lain. Memang seni ya memang lebih ke hati ya kayaknya. Iya, Kita benar. lebih ke hati. Iya. Sama juga kayak saya misalkan waktu saya masih di televisi swasta di Jambi, pemirsa ya berarti ya, pemirsa tuh nggak perlu tahu saya tuh punya masalah apa. Oh di iya rumah. benar. In Nggak frame tahu. tetap harus Iya, smile. betul, begitu. Itu tadi kadang-kadang pun apa ya, oleh narasumber kita ini nggak enak lah host yang ini Iya, gitu, iya, ganti iya. aja, padahal kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah sama kayak di radio juga mungkin karena saya TV dan radio saya lebih lama di radio. Di radio Iya. saya sampai 2 tahun yang lalu, masih 2 atau 3 tahun yang lalu saya masih di radio. Nah itu pun juga begitu Mas, kadang-kadang aku mau announcernya ini nih gitu. Iya. Pas kita lihat aduh kok gitu kan. Cuman apalagi ketika misalnya kita siarannya on air, Iya. ada beberapa program yang kita harus interaksi langsung dengan pendengar, dengan radioholik misalnya. Nah itu kadang-kadang kayak kita kan punya jeda waktu nih, satu penelpon sekian menit, Iya, karena benar. ada iklan lain-lain. Benar, Kadang, iya, oh iya. iya Mbak. Nah itu kalau misalkan ada harus sabar gitu ya. Terus kalau misalkan kita nggak suka nih sama si penelpon sama apa, kita nggak harus yang Nggak bisa tunjukin langsung ya. kadang-kadang kalau kita off air selesai siaran tiba-tiba datang nih fans lah boleh dibilang ya, fans kita ketika siaran. Nah kita Iya. harus melayani dengan baik. Benar. Walaupun kita punya waktu mepet, karena ketika kita tidak layani dengan baik, ketika kita on air tuh kadang-kadang mbak sombong banget sih orangnya, nah gitu. Itu semua masyarakat Benar. seantero Dan itu Kota Jambi terjadi ya. terjadi. Dan terjadi ya. Seantero Kota Jambi. Sekarang kita pun mbak mau nggak jadi istri aku, mbak mau itu kita Benar. pernah jadi pendengar misterius yang tiba-tiba kok ada hadiah ulang tahun nih, kok tiba-tiba ada makan dari mana. Iya. Malah yang kayak gitu tuh serem kadang gitu. Nah benar, karena benar. lebih baik kita tahu orangnya daripada kita nggak tahu sama sekali Tujuannya apa, Ngeri kan? ya kan? Apalagi saya perempuan di jalan gitu. Benar iya. Oke. Nah yang terakhir nih, Ya. harapannya Mbak Ika nih untuk teman-teman seniman khususnya di Provinsi Jambi, pada umumnya di Indonesia ya, dengan masa pandemi seperti ini, serta pesan-pesannya nih apa kira-kira? Coba. Kalau harapan saya untuk seniman budayawan di Provinsi Jambi khususnya di Indonesia juga Iya, ya, umumnya. tetaplah berkarya walaupun masa pandemi kita tidak tahu sampai kapan akan Iya, berakhir benar. gitu kan. Tetaplah berkarya, menghasilkan karya-karya terbaiknya untuk Jambi, Indonesia khususnya seperti itu. Jangan karena pandemi ini malah kita ini ya Drop nggak bisa berkarya, benar. tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk Jambi, untuk Indonesia, karena kita yakin aja bahwa pandemi akan berakhir. Iya. Nah ketika pandemi berakhir, disitulah tadi kita munculkan ini loh karya-karya kita yang kita buat selagi pandemi, dan bahkan mungkin lebih fokus lagi sekarang ya Karena di rumah di aja. rumah aja, jadi lebih fokus lagi memikirkan konsepnya seperti apa gitu, kayak tari misalkan gerak-gerak tarinya seperti apa, seperti itu. Harapannya seperti itu, agar tetap berkarya, tetap semangat walaupun tak sampai kapan seperti tadi. Nah pesan-pesan saya nih khususnya untuk seniman budayawan juga yang ada di Provinsi Jambi, ayo dong gabung sama kita, Oh, gitu. Gelora, arah baru kan? Oh gitu, arah baru banget ya. DPW Gelora, agar kita coba silaturahmi ya, Oke. kita merekrut seniman-seniman di Jambi, kita kumpul lagi di sini supaya kita hidupkan lagi seni budayanya Jambi, Provinsi Jambi bersama DPW Gelora. Oke. Gitu. Nah harapannya Gelora sendiri sama seperti itu ya, sama seperti itu juga ya. Kepengennya banyak seniman-seniman dan budayawan Oke. kita bergabung bersama di sini. Itu tadi untuk menambah silaturahmi, kita coba reunian kembali lah. Oke, Dinaungi oleh DPW Gelora Oke, seperti itu. baik. Nah, itu harapan kita juga, semoga pandemi ini cepat berakhir. Segera berakhir. Kita bisa kumpul-kumpul bareng Iya. teman lagi. Tapi itu tadi pandemi tidak harus mematikan langkah. Oke. Iya. Semakin di rumah semakin fokus ya, Semakin bikin fokus berkarya ya. harusnya, iya. Semakin Gitu. berkarya semakin fokus di rumah.
Oke. Gitu. Oke, Mbak Ika, terima kasih Ya, banyak sama-sama, waktunya. Bang Aris. Ini Bang Aris, Bang Indra ya? Bang Indra. Bang Oke, Indra, thank you. mudah-mudahan terus bisa berkarya, tidak mudah-mudahan. terganggu sama pandemi saat ini. Mudah-mudahan dan semoga cepat berakhir ya. Iya. Sampai ketemu lagi di Ya, lain waktu. terima kasih. Ya, teman-teman, itu tadi sedikit cerita dari senior kita yang berprofesi di seni, di budaya. Ya, jadi mudah-mudahan sedikit membuka wawasan kita. Tetap berkarya. Semoga kita selalu di arah baru. Arah baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.